kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sinar rembulan menerobos kaca jendela sebuah ruangan rawat inap. Ruangan di salah satu rumah sakit ini seketika berubah menjadi haru kala seorang kakak bertemu dengan adiknya. Aldo dan Annette bertemu, menangis bahagia. Sekalipun isi kepala Annette masih dipenuhi oleh tanda tanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan Kevin selama ini pada Aldo, tapi setidaknya ia merasa tenang sekarang karena keberadaan adiknya baik-baik saja. "Kakak, kenapa menangis?" tanya Aldo. "Tidak, kakak hanya merasa terharu karena akhirnya bisa menemukanmu dan memastikan jika kau baik-baik saja," sahut Annette yang sedari tadi tak melepaskan pelukannya. "Kakak datang bersama siapa?" tanya Aldo sambil memandang ke arah Lucy. Dia adalah teman kakak yang membantu untuk menemukanmu di sini," sahut Annette. "Hai Aldo," ujar Lucy sambil tersenyum. Aldo seketika mengernyitkan dahinya. Ia mencoba menerka-nerka maksud ucapan Annette barusan. Aldo mengira jika selama ini Annette sudah tahu jika dirinya dirawat di rumah sakit ini. Annette menyadari jika ia salah berucap di depan adiknya. Ia berusaha menutupi apa yang selama ini Kevin lakukan padanya dari Aldo. "Kenapa kakak kesini bukan bersama dengan Kak Kevin?" tanya Aldo bingung. "Apa? Tadi kakak," ucap Annette terbata-bata, bingung bagaimana cara menjelaskan semuanya pada Aldo. Entah kenapa Aldo terlihat mencari Kevin. Dia ingin berterima kasih pada Kevin atas kebaikannya selama ini, tanpa Aldo tahu jika Kevin sebenarnya bersikap buruk pada Annette. Melihat sikap Aldo yang demikian, Annette semakin dibuat bingung apakah memang benar jika selama ini apa yang dikatakan Kevin padanya hanyalah sebuah gertakan belaka. Karena pada kenyataannya, Kevin justru bersikap begitu baik dengan Aldo. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba pintu ruangan rawat inap Aldo terbuka. Sontak Annette terkejut. Awalnya ia mengira jika itu adalah Kevin, namun rupanya itu hanyalah seorang perawat yang mengantarkan makan malam untuk Aldo. Seketika Annette memandang Lucy sambil menghela nafas lega. "Selamat malam, ini makan malam untuk Tuan Aldo," ucap suster tersebut. "Terima kasih, suster," ujar Annette. "Aku merasa bosan dengan makanan rumah sakit. Aku ingin makan masakan rumahan buatan kakak," tutur Aldo. "Aldo, sekarang kau harus makan dulu supaya kondisimu segera membaik. Kakak berjanji jika kau sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit, kakak akan memasakkan makanan kesukaanmu," ucap Annette. Sementara Annette menemani Aldo menghabiskan makan malamnya, Lucy berjalan keluar dari ruangan kamar dan mondar-mandir di lorong rumah sakit. Annette berkata padanya untuk meminta tolong membawa Aldo keluar dari rumah sakit tanpa sepengetahuan Kevin. Beberapa saat kemudian, Annette menyusul Lucy dan bicara empat mata padanya. "Aku benar-benar tak mengerti dengan ini semua," ujar Annette. "Apa maksudmu?" tanya Lucy bingung. "Kevin selalu mengancamku jika aku tak mengikuti kemauannya, ia akan menyakiti Aldo. Tapi kau lihat sendiri bukan, Aldo justru baik-baik saja di sini. Aku semakin tak mengerti dengan apa yang Kevin inginkan," tutur Annette. "Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Kau akan tetap membiarkan adikmu berada di sini sampai Kevin kembali?" tanya Lucy. Annette terdiam membisu dan tenggelam dalam pikirannya. Ia masih tak mengerti kenapa.
Kevin selalu mengancam akan menyakiti adiknya, tetapi di sisi lain, Kevin justru bersikap baik pada adiknya. Itu semua membuat Annette bingung. Tapi di sisi lain, Annette ingin bisa lepas dari Kevin dan membawa Aldo pergi menjauh darinya. Seketika Annette teringat akan sikap Kevin yang selama beberapa minggu belakangan ini cukup baik padanya. Ia bersikap lembut dan tak kasar seperti biasanya. Kini Annette mulai dilanda kebingungan antara harus pergi kabur atau tetap tinggal dan membiarkan keadaannya terus seperti ini. Annette, ucap Lucy menyadarkan Annette dari lamunannya. "Yah, ada apa?" sahut Annette terkejut. "Apa yang akan kau rencanakan selanjutnya? Jika kau ingin benar-benar pergi, maka kau harus segera bersiap sekarang, atau rencanamu untuk kabur akan diketahui oleh Kevin dan orang-orang suruhan Kevin," ujar Lucy. "Aku," tutur Annette tercekat. "Kenapa? Kau tiba-tiba ragu?" tanya Lucy sekali lagi. Annette berada pada dua pilihan yang sulit. Di satu sisi, ia merasa ragu untuk pergi karena merasa perubahan sikap Kevin yang mendadak baik padanya. Namun di sisi lain, ia sudah terlanjur sakit hati dengan perlakuan buruk Kevin padanya selama ini. Mengingat semua rasa sakit yang telah digoreskan Kevin dalam hatinya membuat Annette tetap memilih untuk pergi. "Baiklah, bisakah kau membantuku sekali lagi? Aku berjanji ini akan terakhir kalinya aku meminta bantuanmu," ucap Annette sambil menatap dalam-dalam mata Lucy. "Apa yang bisa kulakukan?" tanya Lucy. "Aku akan membawa pergi Aldo dari sini tanpa sepengetahuan Kevin. Sedangkan kau tahu orang-orang suruhan Kevin pasti berkeliaran di rumah sakit ini, termasuk dokter dan para perawat yang diberi kepercayaan oleh Kevin untuk menjaga Aldo. Kau harus membantuku untuk menutup mulut mereka dan jangan sampai jejakku di sini diketahui oleh Kevin," ujar Annette. "Tentu saja, itu hal yang mudah untukku. Kau bisa mempercayakan hal itu padaku. Sekarang lebih baik kau kemasi semua barang-barang adikmu dan segera pergi dari sini sebelum Kevin tahu semuanya," sahut Lucy. Annette mengangguk setuju dan ia segera berlari menuju kamar Aldo untuk mengemasi semua barang-barang Aldo. Ia belum menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan itu membuat Aldo bertanya-tanya. Bahkan Aldo masih saja menanyakan di mana keberadaan Kevin sekarang. "Kak, kenapa kau mengemasi semua barang-barang ini?" tanya Aldo heran. "Kita harus pergi dari sini sekarang juga," sahut Annette. "Tapi kenapa? Lalu bagaimana dengan?" ujar Aldo yang kemudian segera dipotong oleh Annette. "Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang kau harus ikuti apa kataku. Kita tak punya banyak waktu lagi. Nanti setelah kita keluar dari sini, kakak akan jelaskan semuanya padamu," timpal Annette. Aldo hanya mengangguk sambil menelan ludah. Ia menuruti saja apa kata kakaknya. Sementara itu, Lucy mengerjakan tugasnya untuk menemui orang-orang suruhan Kevin guna menutup mulut mereka. Awalnya, orang-orang suruhan Kevin tak mau menerima uang sogokan dari Lucy hingga akhirnya Lucy berusaha mendesak mereka. "Ambil uang ini dan lakukan perintahku untuk tak memberitahu Kevin soal kepergian Annette dan adiknya," ujar Lucy. "Tapi bagaimana jika Tuan Kevin marah dan mengancam kami karena tak bisa menjaga Aldo dengan baik?" sahut salah seorang suruhan Kevin. "Kau cukup bilang jika Aldo pergi kabur dan kau tak mengetahui ini semua. Dan yang paling penting, hapus semua rekaman CCTV yang memperlihatkan keberadaan Annette di rumah sakit ini," tutur Lucy.
Setelah Lucy selesai mengurus semua keperluan dan menyogok orang-orang Kevin untuk tutup mulut, Annette membawa Aldo keluar dari rumah sakit. Ia segera mencari tempat persembunyian baru untuk menghindari Kevin. Lucy tersenyum puas melihat ini semua. Malam ini, Lucy terdiam di kamarnya sambil menatap langit-langit kamarnya. Ia merasa tak sabar menunggu esok hari tiba. Kini Annette sudah pergi dan ini adalah saat yang tepat bagi Lucy untuk menemui Kevin setelah sekian lama ia pergi. Lucy meraih ponselnya dan membuka kembali galeri foto yang menunjukkan fotonya dengan Kevin beberapa tahun lalu. Memorinya seolah dibawa mundur ke belakang. Aku sudah tidak sabar bertemu denganmu, Kevin. Aku harap semuanya masih terasa sama seperti dulu, gumam Lucy sambil tersenyum memandang foto itu. Tak terasa, malam semakin larut. Lucy perlahan memejamkan matanya dan terlelap dalam tidurnya. Tak terdengar lagi suara hiruk-pikuk kehidupan manusia. Yang tersisa hanyalah suara desir angin malam yang mengusik dedaunan dan burung hantu yang saling bersahutan.